Kabar baik, Sen Patinama buka suara soal klub barunya setelah pergi dari Viking FK. Meski diunggulkan, pelatih Jepang tak mau remehkan timnas Indonesia di Piala Asia. Sempat dikritik fans timnas, Jordi Amat sudah raih 6 gelar juara di Malaysia. Reaksi ibu Ragnar Oratmangun usai putranya dinaturalisasi timnas Indonesia. Sintayong tersenyum lebar, timnas Indonesia akhirnya turunkan skuad terbaik di Piala Asia nanti. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Salah satu pemain timnas Indonesia yang kontraknya habis pada akhir 2023 adalah Sen Patinama. Dia secara resmi berpisah dengan Viking FK usai pilih tak memperpanjang kontraknya. Sen Patinama setelah memutuskan tak memperpanjang masa kerjasamanya dengan Viking FK, bek kiri timnas Indonesia mengaku mendapat banyak tawaran. Tawaran dari berbagai klub datang menghampiri Sen Patinama setelah statusnya bebas transfer. Status tersebut didapat setelah bek kiri timnas tanpa klub saat ini. Namun Sen Patinama menjawab dengan santai jika dirinya belum memutuskan pilihan tim baru yang hendak ia bela musim depan. Namun Sen Patinama memastikan tim baru yang akan ia bela bukan lagi klub asal Norwegia. Dia memilih bermain di luar Liga Norwegia. Sejauh ini saya belum tahu, ada banyak tawaran yang datang. Saya hanya akan menunggu dengan sabar sembari menggunakan waktu untuk membuat keputusan yang tepat. Untuk sekarang saya belum tahu, namun dalam waktu dekat akan ada kejelasan. Saya rasa tidak akan di Norwegia, jadi mungkin akan berada di luar Norwegia, ujar Sen Patinama. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tak mau meremehkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Dia menegaskan pasukannya harus benar-benar siap tempur demi mengukir rekor 5 kali juara Asia. Jepang menjadi salah satu favorit juara pada turnamen yang akan digelar di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari mendatang itu. Samurai Biru berada di grup D bersama Indonesia, Vietnam, dan Irak. Secara ranking, Jepang duduk di peringkat tertinggi dari kontestan lain di grup D. Negara matahari terbit itu berada di ranking 17 dunia. Dari segi performa, pasukan Moriyasu juga sedang ganas-ganasnya. Mereka selalu menang dalam 8 pertandingan terakhir, termasuk membantai tuan rumah Jerman 4-1 dan menggilas Turki 4-2. Meski begitu, Moriyasu tak mau tak kabur. Dia tetap mempersiapkan segalanya dengan matang agar timnya menjaga konsistensi permainan. Kami ingin tampil sempurna sejak pertandingan pertama, tapi harus bersiap untuk berkembang di setiap pertandingan dan juga mampu menghadapi cedera dan hal lainnya. Tentu saja persiapan fisik dan taktis penting, tetapi kami ingin memastikan sebelum turnamen dimulai, kami memiliki mentalitas untuk bermain tangguh dan menghadapi apapun yang menimpa kami, ujar Moriyasu. Untuk memanaskan mesinnya, Moriyasu memanggil 23 pemain untuk melakoni uji coba kontra Thailand di Tokyo pada tahun baru 1 Januari 2024. Menariknya, Moriyasu tak memanggil pemain-pemain yang berkarir di Inggris, Italia, atau Spanyol untuk uji coba tersebut. Namun, dia memanggil pemain-pemain yang merumput di Prancis, Jerman, Belgia, dan Belanda. Sang pelatih berharap semua pemainnya yang tersebar di berbagai penjuru Eropa akan tersedia saat dia mengumumkan skuad untuk Piala Asia 2023 pada awal Januari. Keputusan Jordi Amat bergabung dengan Johor Darul Ta'zim bisa dibilang sukses besar. Sebab 1,5 musim bermain bersama JDT, 6 gelar juara mampu diraih pemain 31 tahun tersebut. 2022 menjadi momen penting dalam hidup dan karir sepak bola Jordi Amat. Sebab dia membuat 2 pilihan penting untuk hengkang dari Eropa. Pertama, Jordi Amat meninggalkan paspor Spanyol yang dimiliki untuk menjadi warga negara Indonesia. Dia lantas membela timnas Indonesia. Kedua, Jordi Amat meninggalkan Eropa untuk berkarir di Malaysia. Jordi Amat memilih bergabung dengan klub penguasa Malaysia JDT pada Juli 2022 lalu. Sebuah keputusan yang berdampak sangat besar dalam karirnya. Sebelum pindah ke JDT pada 2022 lalu, seluruh karir sepak bola Jordi Amat terjadi di Eropa. Dia memulai karir di Spanyol, lalu pindah ke Inggris dan Belgia hingga musim 2021-2022.
Setelah kontraknya dengan AS Evan habis pada Juli 2022, Jordi Amat lalu pindah ke JDT. Keputusan ini mendapat kritik pedas dari fans timnas Indonesia, sebab Jordi Amat dinilai akan lebih baik jika bermain di Eropa. Jordi Amat sempat membuat klarifikasi soal situasinya. Pada akhirnya, Jordi Amat jadi bagian penting dari skuad JDT, baik pada ajang domestik maupun level Asia. Jika ukurannya adalah trofi, maka karir Jordi Amat di JDT sangat sukses, sebab hanya dalam 1,5 musim, Jordi Amat sudah mendapatkan 6 trofi. Pada musim 2022, Jordi Amat tidak masuk dalam skuad JDT untuk ajang Malaysia Super League. Dia didatangkan saat bursa transfer ditutup, namun dia masih bisa bermain di Malaysia FA Cup dan Malaysia Cup. Dua turnamen itu mampu dijuarai oleh JDT. Jordi Amat pun mewarnai musim pertamanya di JDT dengan 2 gelar. Musim 2023 berjalan lebih impresif bagi Jordi Amat. Sebagai kapten, Jordi Amat merasakan 4 kali mengangkat trofi juara. Dia memimpin JDT meraih gelar juara pada ajang Malaysia Super League, Malaysia FA Cup, Malaysia Cup, dan Piala Sumbangsi. Orang tua Ragnar Oratmangun disebut sangat senang melihat putranya bakal segera membela timnas Indonesia. Namun diakui oleh Ragnar, ibunya cukup terkejut karena prosesnya tampak begitu cepat. Seperti diketahui, belakangan memang ada sejumlah pemain keturunan yang sedang diproses oleh PSSI. Mulai dari Justin Hubner, Nathan Zoaon, Zai Ijes, dan tentunya Ragnar Oratmangun. Nah, dari daftar itu, cuma Ragnar Oratmangun yang prosesnya belum mencapai babak akhir. Bila semuanya lancar, setidaknya Ragnar bakalan segera membela timnas Indonesia pada Maret 2024. Dia bisa langsung memperkuat skuad Garuda dalam lanjutan kualifikasi kedua Piala Dunia 2026. Pemain berusia 25 tahun itu tentu senang, meski jelas terkejut melihat prosesnya yang cepat. Orang tua saya sangat bahagia untuk saya, meski ibu saya juga sedikit terkejut. Meskipun ayah saya lahir di sini, dia sudah lama tidak memiliki kewarganegaraan. Ada tanda bintang di paspornya. Akibatnya, dia bukan warga negara Belanda penuh. Misalnya, tidak punya hak pilih. Butuh waktu setahun sebelum dia benar-benar memiliki kewarganegaraan Belanda. Untuk itu, dia harus mengirimkan surat resmi kepada Ratu Tisha. Menurut ibuku, ini gila karena sekarang bisa diatur sebaliknya dengan begitu cepat, ungkap Ragnar Oratmangun. Ragnar jelas tentu senang bakalan membela timnas Indonesia. Dia bilang memang sempat ditawari 2 tahun lalu, tapi tak berpikir akan kembali mendapatkan kesempatan tersebut. 2 tahun lalu, saya bertemu dengan seseorang di Belanda yang sedang mencari pemain-pemain di seluruh dunia yang berkewarganegaraan Indonesia atau keturunan Indonesia. Dia bertanya apakah saya terbuka untuk dinaturalisasi dengan tujuan bergabung dengan tim nasional. Saya pikir itu akan menyenangkan, tetapi saya tidak pernah berpikir akan menjadi seperti ini. Keinginannya ada, realisasinya tidak ada kala itu. Juga karena saya tidak mendengar kabar darinya untuk waktu yang lama setelah itu, jelas Ragnar Oratmangun. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tampaknya bisa tersenyum. Dia mendapatkan kabar kalau skuad Garuda bisa memainkan kekuatan penuh di Piala Asia 2024. Sintayong bakal disibukkan dengan persiapan timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2023 di Qatar. Sebelum mentas di sana, Sintayong bakal lebih dulu menggelar pemusatan latihan di Turki. Rencananya para pemain akan berkumpul dulu di Jakarta pada 19 Desember mendatang. Nantinya selama di Turki, timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan negara peringkat ke-21 FIFA, Libya, sebanyak 2 pertandingan. Setelah dari Turki, Garuda akan langsung bertolak ke Qatar untuk menjalani Piala Asia 2024 yang digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Jelang persiapan pemusatan latihan, Sintayong mendapatkan kabar yang sangat baik. 2 pemain timnas Indonesia yang sempat mengalami cedera, Marcelino Ferdinand dan Ipar Jenner, dipastikan telah pulih. Ipar Jenner diketahui mengalami cedera dan sempat absen membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi kini Ipar telah pulih setelah akun Instastories FC Utrecht mengunggah foto sesi latihan. Dalam unggahan tersebut terlihat Ipar Jenner sudah mulai berlatih bersama Jong Utrecht. Kabar baik lainnya datang dari Marcelino Ferdinand. Pemain KMS Cadense itu juga sudah terlihat berlatih bersama timnya. Marcelino sempat mengalami cedera hamstring yang membuatnya absen melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tentu saja kabar ini menjadi berita bagus karena bakal memperkuat lini tengah timnas Indonesia nantinya. Saya tidak bisa bilang keberadaan Marcelino bisa mengubah performa tim, tapi yang jelas dia adalah pemain penting bagi kami. Jika Marcelino bisa bergabung dengan kami, saya akan sangat senang. Saya akan membuat performa para pemain timnas Indonesia menjadi lebih kuat, kata Sintayong.